Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Putri Andini dengan NIM 2104591. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang proses pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah. Pembentukan tanah atau pedogenesis adalah proses evolusi tanah di bawah pengaruh berbagai faktor fisik, biologi, iklim, dan geologi. Pembentukan tanah terjadi melalui serangkaian perubahan bahan induk yang kesemuanya bermuara pada terbentuknya lapisan-lapisan tanah yang disebut juga dengan horizon tanah. Lapisan ini kemudian dapat dipisahkan berdasarkan komposisi dan sifat fisik lainnya. Ada 4 tahap dalam proses pembentukan tanah, yaitu pelapukan batuan, pelunakan struktur tanah, tumbuhnya tanaman perintis, dan penyuburan tanah. Yang pertama kita akan membahas tentang pelapukan batuan. Proses pelapukan batuan terjadi ketika batuan hancur secara fisik, kimiawi, dan biologis. Proses ini biasanya berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama. Faktor yang mempengaruhinya adalah cuaca, suhu, dan tekanan dalam batu itu sendiri. Proses pelapukan batuan ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu fisik, kimiawi, dan biologis. Yang pertama, pelapukan fisik. Pelapukan fisik terjadi karena hancurnya material batuan yang tidak mengubah struktur kimiawinya. Proses ini biasanya dipengaruhi oleh iklim dan cuaca yang sangat ekstrim. Pada proses ini, batuan akan hancur menjadi partikel yang lebih kecil. Selanjutnya itu pelapukan kimiawi. Ini terjadi karena perubahan struktur kimiawi di dalam batuan. Kondisi ini biasanya dipengaruhi oleh hujan asam. Hujan asam dapat menyebabkan kondensasi metan dan sulfur yang akhirnya menciptakan efek korosif pada batuan. Selanjutnya yaitu pelapukan biologis. Terjadi karena pengaruh aktivitas makhluk hidup dan faktor alami. Pelapukan biologis adalah penyempurna yang menjadikan butiran batu menjadi sesuai dengan sifat tanah. Yang kedua yaitu pelunakan struktur tanah. Saat batuan telah berubah menjadi partikel yang lebih kecil, batu ini perlahan akan terkikis hingga mengalami pelunakan. Proses ini kemudian disebut sebagai proses pelunakan struktur tanah. Air dan udara berperan mengikis batuan kecil dengan cara melewati celah-celah batuan tersebut. Dalam prosesnya, rongga-rongga dalam batuan akan terbentuk, kemudian rongga ini akan menjadi tempat hidup bagi mikroorganisme seperti mikroba dan lumut. Selanjutnya yaitu tumbuhnya tanaman perintis. Batuan yang telah melewati proses pelunakan akan ditumbuhi tanaman perintis. Tanaman ini ukurannya lebih besar daripada lumut. Tanaman sudah memiliki akar yang bisa masuk melalui celah batuan. Tumbuhnya tanaman perintis disebabkan karena adanya unsur air yang melimpah di dalam batuan lunak. Tanaman perintis akan menghasilkan asam humus yang kemudian mengalir ke celah batuan. Kemudian, asam humus akan membuat batuan lunak menjadi lapuk sempurna hingga berbentuk tanah. Proses ini biasanya disebut sebagai pelapukan biologis. Proses yang selanjutnya yaitu penyuburan tanah. Batuan yang sudah lapuk sempurna akan mendapatkan bahan organik dari organisme yang tumbuh di atasnya. Tanah akan mengalami proses penggemburan sehingga mampu menghasilkan unsur hara dan air. Selanjutnya, tanah akan menjadi subur dan dapat ditumbuhi berbagai macam organisme. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan tanah. Ada 5 faktor khusus yang mempengaruhi proses pembentukan tanah, yaitu 1. Materi induk. Bahan induk mengacu pada materi awal yang membentuk tanah. Bahan induk mungkin termasuk zat yang terkonsolidasi seperti batuan atau partikel yang tidak terkonsolidasi seperti endapan air, abu vulkanik, atau bahan organik.
Komposisi bahan induk mempengaruhi pembentukan tanah karena menentukan komposisi tanah. Misalnya, batuan yang mengandung besi biasanya akan menghasilkan tanah yang kaya akan besi yang memiliki pH lebih tinggi dan warna lebih gelap. Biasanya, bahan induk dikumpulkan melalui angin, air, dan gunung berapi sehingga terjadi perbedaan komposisi awal batuan. Pengaruh bahan induk juga dapat diamati pada tanah yang berdekatan yang sering menunjukkan profil tanah yang berbeda karena perbedaan bahan induk. Perubahan bahan induk selama pembentukan tanah dapat terjadi secara tiba-tiba atau susulan dalam waktu yang lama. Faktor selanjutnya yaitu topografi. Topografi dalam proses pembentukan tanah meliputi faktor-faktor seperti struktur geologi dari ketinggian di atas permukaan laut, konfigurasi, dan kemiringan lereng. Posisi bahan induk atau tanah selama pedogenesis mempengaruhi siklus hidrologi, transpirasi, dan proses sejenis lainnya. Telah diamati bahwa profil tanah pada lereng cembung biasanya lebih dangkal dengan sublapisan yang kurang berbeda dibandingkan dengan tanah di bagian atas lereng cekung. Namun, bahan organik tanah di lereng yang lebih rendah lebih tinggi karena aliran permukaan dibandingkan tanah di lereng yang lebih rendah. Topografi mungkin rentan terhadap perubahan dari waktu ke waktu melalui proses seperti erosi tanah dan gempa bumi yang kemudian mempengaruhi proses pembentukan tanah. Faktor selanjutnya yaitu iklim. Iklim sebagai faktor pedogenesis mengacu pada cuaca karena tanah berkembang dalam skala waktu yang lama. Perubahan iklim yang mempengaruhi diantaranya yaitu curah hujan, suhu, dan pola badai. Pengaruh langsung iklim terhadap pembentukan tanah adalah melalui air dan energi matahari. Air merupakan media siklus hidup berbagai organisme tanah, sedangkan sinar matahari mempengaruhi konsentrasi air di dalam tanah. Pengaruh iklim terhadap pembentukan tanah terlihat jelas pada kasus tanah gurun yang biasanya terdapat di sekitar daerah ekuator dengan energi matahari dan air yang tinggi. Di daerah beriklim sedang, bagaimanapun iklim lembab yang menghasilkan tanah dan tropis dengan kelembapan yang cukup. Faktor selanjutnya yaitu organisme. Proses pembentukan tanah sangat dipengaruhi oleh hewan penghuni, populasi manusia, dan tumbuhan. Dalam kasus efek yang disebabkan oleh vegetasi, telah diamati bahwa tanah yang ada di bawah pohon cenderung lebih asam dan mengandung lebih sedikit humus daripada yang di bawah rumput. Perbedaan ini terlihat karena perbedaan serasa yang dihasilkan oleh dua jenis vegetasi yang berbeda. Manusia juga mempengaruhi pedogenesis baik dalam menghilangkan atau mengubur profil tanah selama pekerjaan konstruksi atau modifikasi bahan organik dengan pertanian atau irigasi. Hewan dan mikroorganisme tanah mempengaruhi pembentukan tanah karena mempengaruhi kandungan organik tanah dan teksturnya karena aktivitas metabolisme dan fisiknya. Faktor yang kelima yaitu waktu. Waktu adalah faktor yang tidak bergantung pada fluks aliran, properti fisik dalam ruang, tetapi dapat membawa perubahan signifikan secara tiba-tiba. Waktu sebagai faktor independen bagaimanapun dianggap sebagai variabel abstrak yang menunjukkan bahwa evolusi tanah dapat berubah tanpa adanya masukan dari luar. Pengaruh waktu terhadap profil tanah dapat diamati dari komposisi tanah di mana pemumpukan lempung dan kapur pada sublapisan terjadi akibat transkolasi ke bawah. Kandungan humus di cakrawala tanah mungkin juga berbeda dengan penuaan. Baiklah, sampai ini video kita pada kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.